Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas dari 2 Raja-Raja 2. Dan sebelum kita mulai dari pembelajaran kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan di tempat dimanapun kita berada, supaya urapan Tuhan turun atas kita dan kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Korea watashiki kakaria watashande. Haleluya. Kiara lala watashande. Terima kasih Bapa. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Korea watashanda kara watashikiko. Kiara lalala watashikiko. Haleluya. Kiara watashikiko. Kiara watashikiko. Korea watashikiko. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku
yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kaulah Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Yesus, Kau yang memilih setiap kami, Kau yang menetapkan kami. Haleluya. Kirala bataka ya la 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 bashanda. Kirala la 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 ya la. Kirala la 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 bashanda. Haleluya. Kirala bataka ya la 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 la. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya
berikan bagiku. Haleluya. Kau telah bekerja menatasi apa. Terima kasih Tuhan. Kuria wata shanda karawata sikiko. Kiara wata. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu seizin Engkau. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu. Semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Gak ada satupun sehelai rambut kami yang terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari hari ke hari. Sehingga kami ada pada saat ini sebagai kami ada, itu semuanya karena Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang dapat kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Dan hamba percaya hadirat-Mu membawa kelepasan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Dan hadirat-Mu membawa mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bible Study Online di mana kami boleh belajar mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman yang sederhana, melalui pengetahuan kami yang terbatas ini Tuhan. Tapi kami percaya urapan-Mu akan melingkupi kami semua sehingga kami dimampukan untuk mengerti. Dan bahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru akan kami dapatkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengupas dari 2 Raja-Raja 2. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang 2 Raja-Raja 1 tentang Raja Ahazia yang mati karena dia tidak memprioritaskan Tuhan, tidak mencari Tuhan di atas segalanya. Nah, hari ini kita akan baca sama-sama mengenai Elia, Nabi Elia yang naik ke surga. Saya akan bacakan dari ayat pertama dan setelah itu kita akan sama-sama belajar tentang apa maksud dari Tuhan mengenai pasal ini. Judul perikopnya adalah Elia naik ke sorga. Ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya,
Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Lalu terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah, apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu?" Jawab Elisa, "Berilah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Di ayat 11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Maka mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sampai di sini dulu pembacaan kita, dan saya berharap Bapak Ibu setelah ini bisa membaca sampai tuntas, sampai di ayat yang ke-25, supaya kita semua mengerti apa maksud, apa arti dari pasal ini, pasal 2 Raja-Raja 2 ini. Nah, pada pasal ini menceritakan mengenai akhir dari pelayanan Nabi Elia sebelum ia terangkat ke surga. Nabi Elia sangat dikenal adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Banyak mujizat yang dia lakukan yang cukup spektakuler. Salah satunya adalah mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Kita pasti masih ingat ceritanya tentang itu. Dan selain itu, Nabi Elia merupakan salah satu dari 2 nabi yang tidak mengalami kematian jasmani. Ia terangkat hidup-hidup naik ke surga. Di mana seperti kita sudah ketahui, yang satu lagi adalah Nabi Henok. Nah, setelah sekian lama melayani Allah, tibalah saatnya, tibalah waktunya bagi Elia mengakhiri pelayanannya di dunia. Dan berita ini telah diketahui oleh komunitas para nabi yang ada di Gilgal, Betel, dan Yeriko. Satu hal yang saya dapatkan adalah Tuhan berfirman kepada para nabinya. Nabi yang berkenan khususnya di hadapan Tuhan, apa yang hendak terjadi. Jadi Tuhan gak semerta-merta melakukan sesuatu tanpa memberitahukan dulu terlebih dahulu kepada para nabinya. Dan dari Gilgal, Betel, dan Yeriko ini adalah tempat komunitas rombongan para nabi. Ini tempat berpusatnya rombongan nabi seperti yang kita juga sudah pelajari di 1 Raja-Raja 20. Nah, pada saat itu dari ketiga tempat ini para rombongan nabi itu gencar membicarakan tentang terangkatnya Elia ke surga kepada Elisa. Mereka menanyakan apakah Elisa sudah mengetahui bahwa hari ini Tuhanmu ini akan terangkat ke surga. Tapi Elia gak ambil pusing soal itu, dia tetap melakukan perjalanannya dari Gilgal menuju ke sungai Yordan. Dan dalam perjalanan tersebut
Elia ditemani oleh muridnya, yaitu Elisa. Padahal Elia sudah berkali-kali mengatakan kepada Elisa supaya kamu tinggal di sini aja, biarkan aku jalan sendiri. Tetapi Elisa ngotot, tetap bersikeras, kekeh, mau mendampingi gurunya sampai akhirnya gurunya terangkat ke surga dengan bersumpah demi Tuhan yang hidup. Itu 3 kali dikatakan. Dan apa yang membuat Elisa begitu gigihnya menemani sang guru? Kita sama-sama belajar bahwa ada kemungkinan bahwa dia akan yang dipilih oleh Allah menggantikan Elia. Jadi untuk itu dia memerlukan kuasa. Kuasa yang daripada Allah sendiri, otoritas yang daripada Allah sendiri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Nabi Allah menggantikan Nabi Elia. Dan di ayat ke-9 benar, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kamu minta sebelum aku terangkat ke surga? Dan Elisa menjawab hal yang mungkin saya rasa tidak diduga-duga oleh Elia. Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Dan inilah yang disebut double anointing. Kalau Elia dapat 1 roh yang dari Allah yang spektakuler, Elisa minta 2 bagian. Double anointing, urapan yang double porsi. Elisa minta 2 bagian kuasa Allah dari Elia. Dan bagi Elia permintaan itu sukar. Karena bukan Elia yang memberikan, tetapi harus dari Allah sendiri yang memberikan hal itu, urapan itu kepada Elisa. Sehingga akhirnya Elia juga mengajukan 1 syarat yang mungkin juga mustahil bagi Elisa. Yaitu, kalau seandainya kamu melihat aku terangkat ke sorga, maka itu akan terjadi pada dirimu. Itu dikatakan di ayat yang ke-10. Dan apa yang akhirnya terjadi? Elisa mendapatkan apa yang dimintanya. Yaitu di ayat 11 sampai yang ayat ke-14. Pertama, jubah Elia yang terjatuh itu diambil oleh Elisa. Dan jubah Elia melambangkan, merupakan simbol otoritas atas kehadiran kuasa Allah. Dan dengan jubah gurunya itu, Elisa memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Gak ada pelayanan yang lebih berpengaruh besar, yang membawa perubahan selain pelayanan yang disertai dengan urapan dan kuasa Allah. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena skill, bukan karena kepintaran, tetapi karena kuasa Allah, karena urapan Allah. Itulah yang memampukan kita atau nabi-nabi seperti Elia atau Elisa untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai seorang pengganti atau penerus, jadi Elisa meneruskan atau menggantikan tugas dari Elia, itu pastinya gak mudah. Karena dari dirinya selalu akan dibandingkan dengan orang yang terdahulu. Itu juga terjadi bahwa anak-anak di Betel mencemooh Elisa. Seakan-akan orang yang terdahulu itu menjadi tolak ukur dalam kepemimpinannya. Mampu nggak dia memiliki apa yang telah dimiliki oleh Elia atau dari orang yang terdahulu. Dan kadang-kadang kita sebagai pengganti harus melakukan berbagai cara untuk membuktikan diri sehingga kita dianggap pantas untuk menggantikan posisi tersebut. Pada saat Elisa menggantikan Elia setelah Elia terangkat naik ke sorga, tanggung jawab dan tugas-tugas ada di pundaknya. Mungkin dia juga worry, mungkin dia khawatir, mungkin dia cemas, dia takut apakah dia bisa sama seperti Elia. Tetapi Elisa belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah menyertai dia. Allah mengurapi dia. Roh Allah ada double porsi atas hidupnya. Nah, pembuktian diri Elisa itu diuji ketika penduduk kota Yeriko mengeluhkan kalau air kota di tempat tersebut tidaklah baik.
Air tersebut tercemar sehingga penduduk sana merasa dirugikan. Nah, pada saat itu Elisa segera bertindak. Ia mengatakan untuk mengambil sebuah pinggan baru dan menaruh garam di dalamnya. Dan tanpa meragukan, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Bukan karena Elisa mau membuktikan diri, tetapi dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Nah, pada saat itu akhirnya dia berkata, beginilah firman Tuhan. Itu tertulis di ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Dan kalau kita baca sama-sama, kusehatkan itu pakai huruf besar, berarti Tuhan sendiri yang menyehatkan air itu. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi Elisa bertindak itu karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Dengan demikian, dia melakukan, menunjukkan, membuktikan bahwa kuasa urapan Allah itu ada di dalam Nabi Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak usah perlu takut atas ejekan atau cemooh dari orang-orang sekitar kita. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita, atau Tuhan mau memakai kita nggak usah khawatir. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, menyertai kita, dan mengurapi kita. Bagian kita taat, bagian kita mau, bagian kita cuman bilang, ya Tuhan, ini aku. Pakai aku sesuai dengan rencanamu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita dengan kuasanya, dengan urapannya. Jangan membuktikan kepada dunia atau kepada orang-orang sekeliling kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bertindak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di mana kami telah belajar. Pada saat Nabi Elia terangkat ke sorga, apa yang dilakukan oleh Elisa yaitu minta double anointing, minta urapan ganda, urapan double porsi daripada Allah. Dan itu telah dia dapatkan. Sehingga Tuhan memampukan Elisa untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupannya. Bahkan lebih daripada Elia. Tuhan, dari sini kami belajar. Kami gak bisa melakukan apa-apa tanpa urapan-Mu, tanpa kuasa yang daripada Allah. Maka dari itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami gak bisa lakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami benar-benar butuh Engkau dalam segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami butuh Engkau, kami butuh urapan-Mu, kami butuh hikmat yang daripada-Mu. Urapi kami semua Tuhan, mampukan kami Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau telah memanggil kami, gak ada satupun Tuhan yang dapat kami ragukan, karena Engkau telah juga memperlengkapi kami. Bagian kami adalah taat, bagian kami adalah mau melakukan apa yang telah Engkau tugaskan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menghindar, kalau selama ini kami menolak panggilan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau kembali Tuhan. Kembali untuk menerima panggilan ilahi yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Apapun tugasnya itu Tuhan, kami gak mau menolak. Kami mau Tuhan, taat dan setia. Sampai akhirnya Engkau menganugerahkan kepada kami mahkota kehidupan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Kalau pada saat ini kami ada yang lari dari panggilan-Mu Tuhan, kami mau kembali Tuhan. Kami mau kembali kepada panggilan ilahi, panggilan sorgawi yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpulang, berpisah satu dengan lainnya, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita,
kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.